Saudara-saudariku yang terkasih, salam, salam sehat dan sukacita selalu, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Senin 13 Januari 2025. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 14 sampai 20. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil hari ini Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya untuk dijadikan murid. Pada awal ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Lalu ia berjumpa dengan Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya. Kepada mereka ia berkata, "Mari, ikutlah aku, dan kalian akan kujadikan penjala manusia." Mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Memilih para murid yang menemani dan membantunya menunjukkan pada kita, Yesus menyadari bahwa mewujudkan visi dan menjalankan misi Allah tidak dapat dilakukan sendirian. Ia membutuhkan rekan kerja yang akan menolongnya untuk mencapai tujuan yang dikehendaki Allah Bapa. Karena itu ia memilih orang-orang yang selama ini mengikutinya untuk dijadikan muridnya. Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya, tidak dibatasi pada kelompok tertentu saja. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama, tapi mereka yang dipanggil perlu menjawabi panggilan itu dengan datang pada Yesus. Hal ini menunjukkan keseriusan mereka menanggapi panggilan Yesus. Semua orang dipanggil untuk menjadi pelayannya, tapi tidak semua orang menanggapi panggilan itu. Hanya mereka-mereka yang mau menanggapi panggilan, menjawab panggilan Yesus itu. Saudara-saudariku terkasih, Yesus tidak hanya memanggil para murid, tapi juga memanggil Anda dan saya, memanggil kita semua untuk dilibatkan dalam karya keselamatan ini. Yesus memanggil kita juga untuk menjadi rekan kerjanya. Kita semua dengan tugas dan profesi kita masing-masing dipanggil Allah untuk menjadi saksi-saksinya dimanapun kita berada. Kita patut bersyukur dalam kelemahan kita, dalam kerapuhan dan ketidakpantasan kita. Allah memanggil dan memakai kita untuk menjadi perpanjangan tangannya, untuk menyelamatkan banyak orang. Karena itu jawaban ya akan panggilan itu menjadi sangat penting. Kita syukuri panggilan kita masing-masing, dan kita jadikan itu berkat bagi banyak orang. Allah memanggil Anda dan saya. Allah memanggil kita untuk menjadi saksinya. Maka saya ingin mengajak kita semua, sebagai orang yang telah dibaptis, untuk menjawab ya akan panggilan itu, dan menekuni setia menjalani panggilan itu, mewujudkan harapan Tuhan untuk menjadi saksi, menjadi perpanjangan tangan Allah dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, di tempat tugas kita, di sanalah
kita mampu menjadi saksi-saksi untuk menunjukkan Allah yang mencintai, Allah yang mengasihi, Allah yang berbela rasa kepada siapapun lewat sikap dan cara pelayanan kita masing-masing. Semoga lewat pelayanan kita semakin banyak orang yang mengenal, mencintai, dan memuliakan Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.